Halo semuanya, selamat datang di sesi bahasan kita kali ini. Hari ini, kita bakal bedah tuntas sebuah studi akademis soal audiens beauty influencer di YouTube. Dan kita bakal ubah data-data riset yang berat itu jadi semacam buku panduan praktis buat kamu. Jadi, kalau kamu seorang pemasar yang lagi cari cara buat maksimalin kampanye influencer YouTube, kamu ada di tempat yang tepat. Kita bakal bongkar apa sih yang sebenarnya bikin audiens mau ngeklik tombol beli. Coba deh perhatiin angka ini, 6,5 miliar dolar. Ya, gede banget kan? Itu adalah perkiraan nilai industri influencer marketing di tahun 2019. Dan jujur aja, angkanya terus meroket sampai sekarang. Dengan ratusan ribu influencer di luar sana, taruhannya gede banget. Gampang banget buat kita bakar duit alias buang-buang anggaran, kalau kita nggak benar-benar paham psikologi di balik kenapa orang tuh mau ngeluarin uangnya. Nah, ini dia masalah inti yang kita hadapi sekarang. Konsumen itu makin kesini makin pinter loh. Di tengah lautan konten sponsor, ribuan ulasan produk, dan ya, kadang ulasan bodong, gimana caranya bikin konsumen beneran percaya sama brand kamu? Sebelum beli, mereka pasti cari info dulu buat mastiin. Pertanyaannya, siapa sih yang sebenarnya mereka dengerin? Dan kenapa? Oke, biar gampang, ini peta jalan kita hari ini. 1. Tantangan pemasaran YouTube. 2. Corong kepercayaan ke pembelian. 3. 5 pilar kredibilitas. 4. Mendorong niat beli konsumen. Dan 5. Buku panduan pemasar. Yuk, langsung kita mulai. Masuk ke bagian pertama, tantangan pemasaran YouTube. Pergeseran besar ke e-commerce ini benar-benar ngubah cara mainnya. Gini, saking banyaknya informasi, konsumen sekarang tuh super skeptis. Kalau kamu salah pilih influencer, misalnya pakai orang yang kelihatan banget nggak natural atau settingan, audiens nggak cuma ngelewatin pesan kamu, tapi mereka bakal aktif nolak brand kamu. Jadi punya kredibilitas itu benar-benar harga mati. Lanjut ke bagian 2, corong kepercayaan ke pembelian. Sebenarnya gimana sih proses orang dari sekedar nonton YouTube sampai mutusin buat beli? Nah, ilustrasi ini dengan brilian ngejelasin perjalanan psikologis itu. Dari sisi kiri, kita punya atribut influencer kayak keahlian dan daya tarik. Atribut ini kemudian membangun apa yang disebut kredibilitas informasi di tengah. Uniknya, kredibilitas ini nggak langsung lompat jadi pembelian, tapi harus ngalir dulu lewat adopsi informasi sebelum akhirnya berujung ke niat beli di sebelah kanan. Ini benar-benar peta konversi yang jelas banget. Di tengah corong tadi, ada sang penjaga gerbang, kredibilitas informasi. Singkatnya, ini soal gimana audiens ngerasa kalau ulasan yang mereka tonton itu akurat, nggak bias, dan bisa diandalkan. Kalau influencer kamu gagal ngelewatin gerbang ini, ya udah, perjalanan konsumen berhenti di situ juga, nggak bakal ada penjualan. Sekarang kita masuk ke bagian 3, 5 pilar kredibilitas. Dari riset ini, ternyata ada 5 sifat spesifik yang wajib banget kamu cek waktu milih influencer. Kita sering banget nih ketukar antara daya tarik sama kepercayaan. Daya tarik fisik atau keanggunan itu emang penting buat narik perhatian penonton di detik-detik pertama. Tapi kepercayaan, kayak kejujuran dan objektivitas, itulah yang bikin penonton akhirnya mutusin buat deal. Daya tarik bikin mereka mantengin layar, tapi kepercayaanlah yang bikin mereka belanja. Terus ada lagi nih, senjata rahasia yang paling sering dilupain. Homofili. Bahasa gampangnya, ini tuh perasaan pas penonton ngebatin, wah, dia ini relate banget sama gue. Kalau penonton ngerasa punya kesamaan nilai atau gaya hidup dengan si influencer, mereka bakal jauh lebih gampang dengerin dan percaya sama rekomendasinya. Buat kamu yang suka data, coba cek deh estimasi beta ini. Ini nunjukin seberapa besar pengaruh tiap pilar ke kredibilitas. Lihat, kepercayaan ada di posisi puncak dengan skor 0,356. Secara statistik ini ngebuktiin kalau kepercayaan itu faktor penentu paling kuat. Oh iya, selain kepercayaan, homofili, keahlian, dan daya tarik, pilar kelimanya adalah kualitas informasi itu sendiri, yang juga terbukti ngaruh banget. Bagian keempat, mendorong niat beli konsumen. Ini nih, bagian di mana rasa percaya itu akhirnya berubah jadi angka penjualan. Yang benar-benar menarik dari temuan ini adalah kredibilitas ternyata nggak secara langsung ngehasilin penjualan loh. Justru kredibilitas itu memicu sebuah langkah perantara yang namanya adopsi informasi. Penemuan ini benar-benar mengubah cara pandang kita soal funnel penjualan di media sosial. Adopsi informasi ini ibarat mata rantai yang hilang. Ini bukan cuma momen pas penonton bilang, oh barangnya bagus ya, tapi ini momen waktu konsumen benar-benar nyerap saran dari influencer itu dan ngerasa, oke, aku mau pakai solusi ini. Tanpa adanya proses internalisasi atau adopsi ini, info yang disampaikan cuma numpang lewat aja. Biar gampang diaplikasiin, ingat aja 3 langkah simple ini. Langkah pertama, kredibilitas. Konsumen percaya dulu sama informasinya. Langkah kedua, adopsi. Konsumen nyerap saran itu karena ngerasa relate. Dan langkah ketiga,
niat beli. Mereka akhirnya kepikiran buat beli produk kamu. 3 langkah inilah mesin konversi sebenarnya. Terakhir, bagian kelima, buku panduan pemasar. Gimana caranya kita nerapin semua wawasan keren ini buat kampanye kamu berikutnya? Singkatnya gini, kalau kamu milih influencer cuma gara-gara followersnya jutaan, atau sekedar cantik dan ganteng doang, siap-siap aja itu jadi anggaran terbuang. Sebaliknya, strategi yang bakal ngasih ROI tinggi adalah kalau kamu mulai prioritasin influencer yang benar-benar dipercaya sama audiensnya dan punya kedekatan atau homofili yang tinggi sama target pasar kamu. Jadi, ini dia checklist utama buat kamu. 1. Nilai kepercayaan aslinya. Apakah mereka tulus waktu ngulas? 2. Evaluasi homofili audiens. Relate nggak sama pelanggan kamu? 3. Pastikan kualitas informasinya tinggi dan detail. 4. Verifikasi keahliannya. Ngerti nggak dia soal produk itu? Dan 5. Jangan cuma lihat fisik. Sekali lagi, fisik yang menarik emang dapat klik, tapi kredibilitaslah yang ngasilin konversi. Sebagai penutup, coba deh tanyain pertanyaan ini ke diri kamu dan tim kamu. Apakah influencer incaran kamu berikutnya ini cuma sekedar menarik buat dilihat, atau mereka benar-benar kredibel di mata audiensnya? Ingat, jawaban dari pertanyaan ini yang bakal nentuin sukses nggaknya funnel penjualan kamu. Makasih banget udah gabung di sesi bahasan kali ini, dan selamat merancang strategi yang jauh lebih cerdas.